Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan teori belajar dan pembelajaran anak usia dini. Materi yang pertama yaitu pembelajaran pada anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan dengan tujuan membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Pemberian upaya yang dilakukan untuk perkembangan motorik, akal, pikiran, emosional, dan sosial. Pendidikan anak usia dini juga dapat membentuk kepribadian dan juga dapat menemukan jati dirinya. Pola pendidikan dapat menghambat anak apabila terlalu memaksakan anak. Adanya pendidikan anak usia dini ini mendorong potensi yang ada pada anak. Pendidikan anak usia dini juga berfungsi membantu pertumbuhan jasmani, rohani, fisik, dan motorik pada anak agar memiliki persiapan untuk pendidikan ke depannya. Nah, kira-kira hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran anak usia dini? Yang pertama itu belajar aktif. Belajar aktif bagi anak merupakan proses yang kompleks di mana dalam aktivitas belajar tersebut, aktivitas mental dan fisik anak ikut terlibat dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran aktif, anak adalah pembelajar aktif atau subjek belajar. Sedangkan guru atau pengajar hanya bertindak sebagai fasilitator yang membuat belajar anak dan merorganisir lingkungan yang memungkinkan anak aktif dalam pembelajarannya. Ada berbagai cara untuk membuat anak menjadi aktif dalam pembelajarannya. Salah satunya yakni dengan merancang kegiatan belajar yang kreatif. Pendidikan yang dirancang secara kreatif akan menghasilkan pembelajaran yang aktif. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, rencana pembelajaran yang dibuat sebaiknya dengan merencanakan suatu pemecahan masalah pada berbagai bidang pengembangan yang memungkinkan anak usia dini melakukan berbagai bentuk kegiatan mempelajarinya, menyimpulkan dan menyampaikan berbagai temuan yang dilakukan. Anak-anak dalam memahami berbagai pengetahuan. Dengan demikian, bentuk pengajaran yang dilakukan guru dilakukan dengan menyajikan suatu bahan pengajaran yang memungkinkan murid untuk mengelola sendiri informasi dari bahan pengajar tersebut. Lalu yang kedua, kemandirian anak. Interaksi pada anak usia dini sangatlah penting karena dapat membuat anak nyaman. Dengan adanya interaksi pun, kita sebagai guru akan memahami bagaimana anak usia dini berpikir atau mengatur dirinya sendiri dalam belajar. Lalu yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Pembelajaran dapat dilakukan apabila lingkungan belajarnya nyaman dan tenang. Lingkungan pembelajaran pun berfungsi sebagai proses belajar anak. Apabila lingkungan belajar tidak sesuai atau tidak layak, itu akan mengganggu proses belajar dan belajar jadi tidak akan fokus dan nyaman. Lalu selanjutnya, apa aja sih sikap-sikap yang perlu diajarkan kepada anak usia dini? Yang pertama itu menanamkan jiwa disiplin terhadap anak usia dini. Kedisiplinan terhadap anak dapat memberikan pengertian untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Disiplin juga dapat membuat anak tahu apabila anak melakukan kesalahan. Pasti ada konsekuensinya. Kedisiplinan juga dapat membentuk jiwa anak supaya tidak bergantung kepada orang lain dan dapat membangun jiwa kepemimpinan. Kira-kira apa aja sih cara-caranya untuk mendisiplinkan anak usia dini? Berikut caranya. Yang pertama itu memberikan rasa aman. Penerapan disiplin ternyata bisa memberikan rasa aman pada anak secara jelas dan juga terukur. Melalui penerapan disiplin, anak mengerti mengenai apa yang harus mereka pelajari dan mereka ajarkan. Bagaimana anak tersebut mengalami permasalahan ataupun melakukan hal yang dianggap salah. Nah, anak-anak menjadi aman karena ketika mereka benar, mereka akan dibela dan ketika salah tentu akan mendapat hukuman. Lalu yang kedua, menghindari rasa malu.
Penerapan disiplin selanjutnya adalah membantu anak-anak menghindari rasa bersalah serta rasa malu akibat perilaku yang tidak sesuai dan dianggap tidak baik. Dengan adanya penerapan disiplin, maka mereka tahu bahwa melakukan hal-hal yang tidak sesuai bisa membuat mereka malu dan terjebak. Salahnya, banyak orang tua yang melindungi kesalahan dan menyebabkan anak semakin membangkang dan berani pada orang lain. Lalu yang ketiga, konsisten. Apakah Anda merasa bahwa anak-anak senang menguji Anda? Yap, di mana banyak anak yang tidak konsisten ataupun bermasalah. Selain itu, mereka seringkali memaksakan orang tuanya untuk mengikuti apa kata mereka. Akhirnya, anak-anak merasa bahwa merekalah pengendali kehidupan dan tidak belajar bertanggung jawab. Penerapan disiplin untuk konsistensi sangat berguna, dan anak-anak yang tumbuh tanpa konsistensi, aturan-aturan akan sangat mudah dirobohkan. Mereka tetap akan melakukan meskipun konsekuensinya yang tidak suka. Lalu yang keempat, memberikan pujian. Disiplin bukan berarti keras dan galak. Anda mengajarkan dua hal yang berbeda, sehingga jangan menyatukan keduanya. Bentuk disiplin yang paling kuat adalah memberikan pujian. Jika anak memang melakukan hal baik dan terpuji, dan ini berlaku untuk semua usia yang bahkan sudah remaja sekalipun, makin sering dipuji, anak-anak makin kuat keinginannya untuk berperilaku baik dan tidak perlu menggunakan iming-iming. Lalu yang kelima, berikan opsi lain. Meskipun anak usia dini melakukan pelanggaran tidak dihukum, namun setidaknya ada sebuah peraturan yang berlaku. Tunjukkanlah sebanyak negosiasi terbaik ketika mereka melakukan hal buruk. Misalnya saja, jangan mencoret mobil ya, nanti tidak indah dan seperti mobil ini. Tunjukkan mobil yang sudah buruk. Maka buat menjadi coret lembar ini saja yuk, kita melukis. Ini akan lebih baik. Lalu yang keenam, kesepakatan. Disiplin lebih baik tidak terjalin pada suatu pihak saja. Agar anak tidak merasa ketakutan apabila sulit menerapkan kedisiplinan, maka Anda bisa melakukan kesepakatan. Misalnya, ketika tidur, tawarkan apakah ingin dengan lampu di lorong depan kamarnya tetap menyala atau dibiarkan mati. Dengan seperti ini, mereka akan paham bahwa orang dewasa menghargai keinginan dan tidak memaksa, sehingga kedisiplinan bisa berjalan. Lalu yang ketujuh, tunjukkan rasa empati. Seorang anak meskipun berusia dini tetap tahu bahwa perasaannya baik atau tidak baik. Setelah melakukan kedisiplinan, Anda bisa bertanya, "Mama tahu kamu marah. Mama ingin bermain di taman sepanjang hari, namun jika sore," sebutkan bahwa Anda memang berada di pihak mereka dan mengerti. Lalu yang kedelapan, berani katakan tidak. Penerapan disiplin akan gagal jika Anda tidak mengatakan tidak dengan jelas. Misalnya, anak memang melakukan kesalahan, seperti memukul temannya. Sebutkan dengan jelas bahwa tidak boleh memukul. Apalagi jika anak Anda melakukan kesalahan besar. Anda juga tetap bisa meminta dia meminta maaf. Walaupun begitu, batasi penggunaan kata tidak. Jangan semua hal Anda katakan tidak. Lalu yang kesembilan, menumbuhkan percaya diri. Selain rasa aman dan juga rasa empati yang mereka miliki, ketika disiplin diterapkan secara tidak langsung, kita juga mengajarkan anak untuk menjadi pribadi yang percaya diri. Mengapa? Karena anak akan berusaha untuk paham dan juga harus berusaha untuk melakukan yang karena ia paham mana yang harus ia lakukan dan mana yang harus ia hindari. Lalu yang ke-10, meningkatkan motivasi. Teori motivasi dalam psikolog industri itu sangat luas, di mana disiplin dan juga penerapannya dapat meningkatkan motivasi anak. Terutama untuk anak usia dini, mereka membutuhkan stimulasi dulu untuk bisa berperan dan melakukan sesuai peraturan.
Untuk anak yang memang ingin melakukan apa yang dirinya sendiri ingin lakukan, bisa dibantu dengan motivasi, terutama untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan oleh sang anak itu sendiri. Lalu yang ke-11, mengajarkan keteraturan. Anak bisa dianggap sebagai manusia yang memang belum bisa belajar sehingga harus diajarkan sejak awal. Nah, penerapan disiplin itulah yang akan membantu anak usia dini mampu untuk mengelola waktu dengan baik. Sehingga mereka tahu kapan melakukan kegiatan dan berapa lama, serta waktu dianggap penting dan teratur. Ia bisa memahami prioritas dalam kesehariannya. Lalu yang ke-12, disiplin pasti ada sebab. Semua anak tidak akan mengerti kesalahannya jika tidak dijelaskan. Jika anak usia dini dianggap sudah bisa memahami kata-kata Anda, meskipun sederhana, namun setidaknya Anda dapat menjelaskan dengan kata-kata sederhana. Mengapa ada penerapan kedisiplinan dan apa alasannya? Tidak mungkin segala hal dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa sebab. Lalu yang ke-13, tetaplah lembut. Dampak anak sering dimarahi sangatlah banyak, di mana orang tua sering salah paham mengenai tegas dan galak. Adapun metode penerapan disiplin pada anak Anda usia dini khususnya, usahakan untuk tetap lembut. Karena Anda seorang ibu yang dipercayakan oleh mereka. Jika Anda terlalu galak, mereka tidak akan percaya atau takut untuk melakukan dan mengatakannya apa yang telah mereka lakukan. Tetaplah lembut dan berusaha untuk menegaskan aturan dengan bahasa yang baik. Lalu yang ke-14, bantuan keluarga. Menerapkan disiplin tidak hanya sendiri. Peran keluarga dalam pendidikan anak juga besar. Anda dapat meminta bantuan kepada kakak, adik, bahkan om dan tante atau nenek dan kakek untuk menerapkan kedisiplinan tersebut. Katakan bahwa semua keluarga juga tidak suka atau tidak membolehkan melakukan hal A sehingga anak akan merasa percaya. Lalu yang terakhir, tunjukkan hal baik. Anak usia dini tentu hanya melihat dan meniru. Dalam menyelaraskan penerapan disiplin, Anda juga harus menunjuk hal baik terhadap mereka. Lalu untuk sikap selanjutnya adalah kemandirian pada anak. Pembentukan kemandirian anak usia dini sangatlah penting. Anak harus diajarkan mandiri supaya bisa membentuk kemandiriannya sendiri. Apabila tidak diajarkan itu, akan menghambat pembentukan kemandirian anak. Kemandirian bisa dibentuk dalam memberinya banyak kegiatan positif. Apabila anak tidak diajarkan mandiri, dapat mempengaruhi dia. Contohnya, terlalu bergantung sama orang lain, tidak percaya diri, ragu untuk mengambil tindakan. Kemandirian anak juga dapat membentuk jiwa kepemimpinan, yaitu berani dan lebih percaya diri terhadap dirinya. Berikut cara mudah mengajarkan anak mandiri. Yang pertama, ajarkan anak untuk menjalankan rutinitas. Lalu yang kedua, berikan anak tanggung jawab mulai dari hal kecil. Lalu yang ketiga, izinkan anak untuk mengambil keputusan. Dan yang keempat, berikan pujian. Lalu yang kelima, biarkan anak bermain tanpa diikuti orang tua. Nah, sikap selanjutnya yaitu sikap kreativitas anak. Kreativitas anak sangatlah penting karena bisa membuat meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik. Anak yang memiliki kreativitas yang tinggi bisa membuat dirinya dibanggakan di sekolah ataupun di lingkungan rumahnya. Kreativitas juga dapat membuat anak memiliki kepuasan pada dirinya sendiri. Kemampuan kreativitas anak, laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Perempuan cenderung lebih kreatif. Apabila tidak diajarkan kreativitas, dapat menghambat cara dia berpikir, ataupun bisa merasa kurang percaya diri karena disebabkan takut tertinggal dari teman-temannya. Berikut adalah cara-cara membuat anak lebih kreatif. Yang pertama, membuat lukisan. Lalu yang kedua, mewarnai. Yang ketiga, menggambar. Yang keempat,
buatlah sebuah kompetisi. Dan yang kelima, ajak anak bercerita. Nah, untuk materi selanjutnya adalah model pembelajaran anak usia dini. Konsep dalam pembelajaran yang dianggap paling tepat untuk anak usia dini adalah dengan model bermain. Karena dunia bermain adalah dunianya anak-anak. Apa aja sih model-model pembelajaran anak usia dini? Yang pertama itu konsep belajar dengan alam. Konsep belajar melalui alam sangatlah berpotensi untuk mendorong perkembangan anak yang paling baik. Pada usia ini, anak memiliki potensi otak hampir 90%. Alam merupakan salah satu media pembelajaran yang banyak mengambil inspirasi dari alam. Anak dikenalkan alam sejak dini. Diajak turun ke sawah, menangkap ikan, hingga berjalan-jalan ke hutan. Lalu yang kedua, pembelajaran dengan media visual. Konsep pembelajaran ini juga sangat berpengaruh bagi anak usia dini, karena dapat menayangkan gambar-gambar yang sangat menarik untuk dilihat anak dan memudahkan anak untuk lebih memahaminya. Lalu yang ketiga, pembelajaran konsep budaya Enggelek merupakan metode yang memberikan kesempatan pada anak untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakan dalam satu ragam budaya. Misalnya, dalam permainan engklek, anak usia dini pun dapat bermain dengan secara berkelompok dan sering berinteraksi kepada teman atau gurunya. Lalu yang terakhir nih, model pembelajaran kinetesis jasmani. Kinetesis jasmani adalah pembelajaran yang menggunakan tubuh yang berfungsi untuk menyempurnakan fisik atau anggota tubuh. Contoh pembelajaran kinetesis itu seperti berlari-lari, melompat, menangkap, menari, dan berolahraga. Dari dua materi tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir di umur 0-6 tahun atau balita. Pendidikan anak usia dini berfungsi membantu pertumbuhan jasmani, rohani, dan motorik, agar anak memiliki persiapan untuk kependidikan ke depannya. Pendidikan anak usia dini merupakan awal dari pembelajaran anak untuk kesuksesan. Demikian akhir presentasi dari kelompok 7, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang udah menyimak.